Oke, kali ini saya pengen ngobrol-ngobrol sedikit tentang sebuah hal unik terkait WiFi atau WiFi ya, WiFi 5 GHz gitu. Sebenarnya sih mungkin ini bagi sebagian orang sudah biasa gitu, tapi bagi saya pribadi saya tahu eh, aturannya, regulasinya, teorinya mungkin, tapi belum pernah ngalamin langsung praktiknya terkait uh, wireless router dual band ya, 2,4 GHz dan 5 GHz. Oke, saya pengen cerita dulu backgroundnya gitu ya. Jadi di lingkungan rumah orang tua saya itu penuh sekali, padat sekali dengan akses point WiFi. Kalau dilihat di SSID-nya gitu ya, kita buka WiFi gitu, baik dari HP mau dari laptop, itu kelihatan banget banyak WiFi tetangga gitu. Alhasil, tentunya kalau pernah tahu ya bahwa sebenarnya kan channel WiFi itu terbatas gitu, dan tetangga-tetangga ini akses poinnya cukup kuat powernya, sehingga akses poin bawaan yang ada di rumah yang dari provider internet itu seringkali kalah gitu. Alhasil orang yang di rumah, ibu saya, ayah saya, adik-adik saya yang pakai internet untuk mostly untuk Zoom, untuk kuliah itu terkendala. Terkendala sering, istilah orang ya RTO ya, request timeout kalau di ping itu, atau prakteknya kalau di Zoom, di teleconference itu terputus-putus gitu. Apalagi kalau misalnya ada yang ngegame pasti kesel tuh, nge-lag. Nah, jadi kemarin saya pasang, bukan saya pasang ya, saya punya access point atau wireless router yang biasa, yang 2, GHz, merek TP-Link gitu. Itu punya saya coba pasang di rumah gitu. Jadi belum beli tuh, sudah punya lama gitu. Yang bentuknya seperti ini. Seperti ini. Nah, yang ini sebelumnya pakai ini antenanya panjang banget ya. Katanya sih jadi ada empat apa ini? 4 port Ethernet dan 1 port internet atau port WAN gitu ya. Oke, antenanya panjang banget, bisa mungkin sekitar 50 cm gitu. Dan lumayan efektif gitu. Lumayan efektif, namun masih terkendala di beberapa spot tertentu di kamar adik saya, di yang agak jauh itu dia masih kuat-kuatan sama WiFi tetangga gitu. For your information lagi, mungkin agak roaming bagi yang belum pernah kuliah jaringan atau teknologi nirkabel. Kebetulan saya pernah ngajar teknologi nirkabel. Sebelum ke sana, saya mau jelaskan bahwa WiFi itu punya channel ya. WiFi channel, jadi ini channelnya seperti ini. Nah, kira-kira saya pakai gambar yang ini aja. Jadi channelnya itu terbatas banget, dan kita harus pintar-pintar memilih channel ketika config WiFi. Itu yang penting. Nih, misalnya ini. Nah, channelnya tuh cuma ada 14, tapi setahu saya biasanya di settingan wireless router tuh sampai 13. Kalau nggak salah ya, saya lupa. Kalau nggak salah 13 atau 12 gitu. Nah, ada channel 1, channel 2 yang lebar bandwidthnya, lebar channelnya, frekuensinya itu adalah 22 MHz. Jadi dari 2400 sampai 2422 gitu. Itu kan 22 MHz. Atau simple bilang aja lah 20 ya. Karena biasanya istilahnya 20 atau 40. Nah, biasanya 20. Kalau teman-teman pakai WiFi di rumah berlangganan, coba deh cek modemnya. Wireless router dari bawaan Telkom mungkin seperti itu ya. Silakan dicek misalnya di
di sini misalnya. Biasanya default passwordnya kalau yang tipe ini ya, bisa di googling aja sih default passwordnya apa. Kalau ini sih Telekom admin, passwordnya admin Telekom. Oke, di bagian setting itu pasti ada deh, cari aja channel. Ini saya pakai channel 3. You advise to set the channel to automatic. Biasanya sih automatic ya, tapi saya nggak menyarankan automatic. Kenapa? Kita harus survei. Surveinya pakai apa? Saya nggak nemu di iOS, tapi di Android itu ada aplikasinya, Android Apps, Wi-Fi, Signal. Nah gitu deh, Wi-Fi Analyzer nih yang ini nih. Nah yang kayak gini bentukannya. Nah ini dia bentukannya, kira-kira seperti ini. Dan ini membantu sekali. Jadi teman-teman bisa lihat di bagian sini. Nah ini ya, ini ada channel 1 sampai 14. Nah teman-teman silakan keliling rumah, survei gitu, dari kamar ke kamar, dari ruang tamu, dapur gitu. Kira-kira slot mana yang paling kosong? Gitu ya, slot mana yang paling kosong. Kalau nggak kosong, kalau semua terisi oleh apa namanya itu, oleh bukit-bukit ini gitu ya, cari yang bukitnya paling rendah gitu. Nah misalnya di kasus ini yang paling rendah bisa di channel 8. Ini 8 kosong kan, kalau kita tarik tegak rule. Misalnya ini nih, yang kuning ini ada di channel 1, yang warna biru muda ini ada di channel 4 sepertinya. Lalu yang biru tua ini ada di channel 6, bertumpuk-tumpuk dengan yang lainnya. Nah kalau bertumpuk-tumpuk ini akan saling melemahkan teman-teman. Kenapa? Karena mereka bekerja di frekuensi yang sama. Bekerja di frekuensi yang sama padahal device-nya berbeda gitu. Jadi yang kosong nih di 8 nih, 8 kosong. Nah dengan melihat ini tinggal diubah aja di settingan modemnya jadi 8 gitu. Kira-kira seperti itu. Tetapi balik ke kasus saya tadi yang di rumah, udah frustasi. Kenapa? Karena channelnya udah penuh semua dari 1 sampai 14 nih. Kenapa ya? Saya kurang tahu, jarang dipakai gitu. Tapi rata-rata 1 sampai 12 itu udah penuh semua, dan sinyalnya tuh kuat-kuat dari tetangga gitu, dan nggak mungkin. Ya bisa sih diperbanyak akses poinnya gitu ya, atau mainnya di sebelah, main laptopnya atau HP-nya di sebelah akses poin langsung sih pasti kenceng punya kita. Tetapi kan kita mobile, kadang di toilet, kadang di kamar, kadang sambil tiduran gitu. Nah di ruangan spot-spot tertentu itu sinyalnya berimbang atau nyaris kalah gitu. Nah solusinya adalah pindah channel ke 5 GHz. Pindah channel ke 5 GHz, otomatis akses point saya yang bawaan internet provider nggak bisa. Yang punya saya tadi yang ini, yang TP-Link ini juga tidak bisa karena dia hanya bekerja di 2,4 GHz. Otomatis perlu beli gitu ya. Saya coba googling access point atau wireless router 5 GHz gitu ya. Di marketplace kalian bisa cari aja. Dan yang termurah yang saya dapat itu ini. Termurah tapi nggak merek, yang mereknya saya familiar ya tentunya. Ini si AC 1200 ini merek Tenda. Ini ada sih yang murah ya merek ini, cuman saya nggak pernah pakai merek ini dan saya nggak di-endorse ngomong ini. Dan topik hari ini sebenarnya bukan masalah brandnya, tapi 5 GHz tadi. Oke, jadi saya jatuhkan pilihan ke sini. Bentuknya seperti ini kira-kira. Nah, kira-kira seperti ini. Ini modem bawaan dari internet provider ya. Dan ditarik kabelan di port 2, port 3 ini. Port 3 karena setahu saya port 1 dan 4 itu untuk TV, untuk konfigurasi merek Huawei ini. Tapi ada juga yang 4 portnya bisa untuk data. Coba googling aja ya kalau masalah itu. Tapi intinya adalah saya tarik
datanya saya sambungkan dengan kabel LAN, bukan kabel LAN ya, kabel UTP ya. Saya sering bilang bahwa istilah yang benar sebenarnya bukan kabel LAN atau kabel RJ45, tapi kabel UTP dengan konektor RJ45. Nah, seperti itu dihubungkan ke yang baru saya beli tadi, merek Tenda tadi, di port WAN-nya. Jadi dia nggak ada dedicated WAN. Biasanya WAN-nya dikasih warna biru sendiri gitu ya, kayak yang access point saya sebelumnya. Tapi di sini enggak. Di sini tuh disamain warnanya, dan yang pertama itu untuk WAN, untuk nyambung ke gateway internet dari rumah kita, kira-kira gitu. Bentukannya seperti ini, antenanya ada 4, ringan banget bentuknya, bodinya plastik, kurang meyakinkan lah dari tampilan sih. Bodinya plastik, kelihatan banget ringkih, ada lampunya di depan seperti itu. Kira-kira seperti itu, dan saya akan coba buka config-nya ya. Config-nya ada di 101, di 192 16801. Oke, ada di sini config-nya. Saya sudah kasih password. Ya, nggak apa-apa kalau kalian tahu passwordnya. Silakan aja dijebol kalau bisa. Kenapa? Karena kan kalian tidak ada di lokasi yang sama. Oke, kira-kira gini tampilannya. Saya coba gedein dikit. Nah, ini saya geser. Oke, saya nggak balik ke setup ya. Sudah di setup, settingnya ada setting wizardnya. Jadi tinggal klik aja. Yang mau saya ceritain adalah terkait si ini. Jadi dia dalam satu waktu dia memancarkan 2 frekuensi. Frekuensi 2,4 GHz dan frekuensi 5 GHz. Yang 2 GHz nama wifi-nya hot 10, yang 5 GHz hot 10 underscore 5G 5 GHz. Oke, apa itu wifi 5 GHz? Intinya adalah dia bekerja di frekuensi 5 GHz, dan pembagian channelnya tidak seperti tadi, channel 1 sampai 14 yang tadi yang di sini. Nah, bukan seperti ini, tapi berbeda. Dia punya alokasi channel yang berbeda dengan ini. Karena tetangga-tetangga saya mainannya di 2,4 GHz, ya saya di 5 GHz, artinya tidak bentrok dong dengan mereka. Nah, ini bisa aja sih saya matiin yang 2,4 GHz, tetapi ya saya nyalain aja untuk beberapa device yang tidak support 5 GHz. Contohnya Chromecast saya tuh nggak support. Chromecast itu apa ya? Casternya Google yang bisa ke Smart TV itu nggak support 5 GHz, tahu saya. Produk lama. Jadi biarin aja deh dinyalain gitu. Tapi laptop dan lain-lain ke 5 GHz. Nah, satu cerita unik lagi. Awalnya udah setting tuh ya, udah setting di sini 2,4 GHz-nya saya kasih network modenya 11 BGN, jadi semua dinyalain mix. Sementara 5 GHz-nya AN dan AC. Nah, AC ini teknologi yang lebih tinggi dari N. Jadi WiFi itu ada kode IEEE-nya atau kode yang disepakati oleh engineer di bawah IEEE. IEEE itu adalah asosiasi engineer yang terkait dengan telekomunikasi, elektronika dan lain-lain gitu ya. Di bidang itulah, di bidang teknik komputer dan lain-lain. Disepakatilah kodenya WiFi itu adalah 802.11. Nah, turunannya derivatifnya ada A, B, G, N, AC, dan kalau nggak salah yang terakhir itu AX. Coba deh kita googling. Tokopedia, Wikipedia 802.11. Kalau nggak salah sih AX ya, nggak tahu, saya udah lama nggak buka. Apakah ada yang terbaru? Mana dia? N, AC, AD, AF. Wow, banyak ternyata. Tar, kita cari ke tabelnya dulu. Mana ya tabelnya?
Oh ini nih. A yang rilis publik, yang ini mungkin banyak ya variannya, tapi yang rilis di publik yang banyak digunakan tuh A, B malah nggak ada. Oh, B sebelum A malah. A, B, G, N, A, C, A, X. Setelah itu saya nggak pernah tahu versi publiknya gitu, karena saya memang bukan telecommunication engineer ya, cuman end user biasa. Jadi saya nggak pernah pakai. AX saya tahu, saya pernah lihat produknya gitu. Dan ini AC yang saya punya sekarang, AC untuk frekuensi bekerja di rentang 5 GHz. Nah, problem selanjutnya adalah WiFi channelnya. Kalau ini tadi sudah saya set ya, channel 9 berdasarkan survei saya gitu, yang paling optimal dibandingkan dengan tetangga. Clear tuh masalah itu. Nah, di WiFi channel yang 5 GHz tentunya berbeda dengan 2,4 GHz. Dia dimulai dari 36, 40 dan lain-lain sampai 165. Tadinya saya set di auto. Saya set di auto karena saya nggak begitu peduli. Kenapa? Ya tetangga hampir nggak ada yang pakai 5 GHz gitu. Ya udah, saya buat auto aja. Tapi ternyata uniknya adalah tidak semua perangkat saya muncul, tidak di semua perangkat saya muncul si 5 GHz ini gitu. Jadi kalau dicari di sini ya, di kanan atas ini kan ada ya untuk nyari WiFi. Nah, ini nggak muncul nih tadinya yang 5G ini. Yang muncul cuma yang biasa, HOTS, ini nama WiFi saya, HOTS 10 yang tanpa 5G. Nah, anehnya tetapi di semua perangkat di satu rumah saya, perangkat ayah saya, ibu saya, adik saya, itu nggak ada yang muncul kecuali di HP saya gitu. Di HP saya iPhone XR, bukan masalah brandnya, tetapi HP itu adalah HP saya beli second, tidak resmi nasional gitu. Jadi zaman dulu itu sebelum ada blokir email, bebas beli HP dari luar negeri gitu ya, barang second. Nah, saya beli second dari luar negeri, jadi statusnya bukan barang masuk resmi, bukan barang yang lewat Dirjen Postel. Nah, karena tidak masuk resmi, ternyata frekuensi yang bisa ditangkap oleh si HP itu, karena nggak resmi, tidak dibatasi oleh regulasi peraturan pemerintah di suatu negara gitu. Jadi kalau HP ibu saya Samsung, beli Samsung resmi, nah itu diregulasi tuh. Channel WiFi yang bisa masuk ke HP itu channel berapa aja, tidak dibebasin. Nah, karena HP saya HP black market lah bisa dibilang seperti itu, maka tidak diregulasi seperti itu dan dia bisa menangkap sinyal 5 GHz ketika statusnya ini tadi auto gitu. Saya bingung kan, saya kok kenapa nggak bisa, laptop saya kenapa nggak bisa juga detect 5G, apa nggak support? Nggak mungkin, padahal laptop saya keluaran 2020. Nah, singkat cerita, saya coba cari di sini, kalau di Mac, di About This Mac, lalu di System Report, ini seperti semacam apa ya, device manager ya mungkin kalau di Windows. Lalu saya ke WiFi dan di sini terlihatlah supported channelnya selain 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 untuk 2,4 GHz. Slot yang dibuka untuk 5 GHz hanya 4. 149, 153, 157, 161 gitu. Asumsi saya langsung menarik kesimpulan bahwa mungkin bisa dikonfirmasi kalau salah. Pemerintah Indonesia membatasi frekuensi 5 GHz yang untuk publik ya, untuk dipergunakan secara bebas hanya di rentang ini gitu, di channel keempat channel ini gitu. Saya juga sempat googling regulasi 5 GHz channel di Indonesia. Nah, saya nggak menemukan. Saya sudah coba cari di Kominfo, tidak menemukan channel-channel yang digunakan. Tetapi ada satu website yang memberi penjelasan yang cukup singkat. Sepertinya channelnya websitenya Mikrotik yang menjelaskan beberapa frekuensi yang dibuka, sepertinya gitu.
Nah ini, ups, 5 GHz. Nah ini, oh kecil sekali. Oke. Nah sepertinya ini adalah frekuensi-frekuensi yang diizinkan di Indonesia seperti itu. Tetapi untuk MacBook sendiri atau Apple atau beberapa device lain, saya nggak tahu ya device apa aja, itu tidak bisa bekerja di rentang bebas 5 GHz, tapi ada rentang-rentang tertentu seperti tadi saya bilang 149, 152, 153. Bentar, saya cek ke sini nih. 149, 153, 157. Ada ya di sini ya, 157, 160 dan 161. 161, 165. Nah, gitu. Jadi kayaknya harus dicocokin sama ini deh. Sama yang mungkin kalau ada yang punya referensi lain bisa kabari saya, karena saya nggak ketemu rentang yang diizinkan pemerintah di Indonesia. Intinya gitu. Jadi kecil sekali rentangnya. Kalau 2,4 GHz saja dikasih 11, bisa pilih 11 channel ya di Indonesia. Sementara di sini terbatas sekali, apalagi nggak semua device belum tentu mendukung seperti tadi ya di MacBook. Hanya 149, 153, 157, 161 gitu. Untungnya sih saat ini tetangga-tetangga belum pindah ke frekuensi 5 GHz, jadi ya masih kosong melompong. Bahkan kalau mungkin saya ping ke gateway berapa ya, 01, nah itu masih ya di bawah 10 ms lah pingnya gitu. Kalau sebelumnya mungkin bisa di belasan, bahkan di atas 50. Oke, kira-kira itu aja yang mau saya share. Semoga bermanfaat. Kalau ada yang bisa dijadikan pembelajaran, tapi kalau ada yang salah dari pernyataan saya mohon dikoreksi. Terima kasih.